Ahasiban nas, a-nya lil istifham. Apakah? Hasiba mengira, menduga, menyangka. An-nasu manusia. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira? Apakah manusia menduga? Apakah manusia menyangka? Ayyutraku, mereka akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayyaqulu amanna, hanya mereka mengatakan kalimat amanna, kami iman kepada Allah, kami percaya kepada Allah, wa hum la yuftanun, sambil mereka tidak akan diuji oleh Allah, tidak dicoba oleh Allah. Ini pertanyaan yang rasanya nggak perlu dijawab. Ahasiban nas, apakah manusia mengira, apakah manusia menduga bahwa setelah mereka mengatakan iman kepada Allah, mereka dibiarkan tanpa dicoba, tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja saya angkat ayat ini karena berkenaan dengan situasi negeri ini, musibah yang datang tiada henti-hentinya. Diawali dari tanggal 1 Januari 2020, sudah diawali dengan musibah yang begitu luar biasa yang menimpa seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Bogor, bukan hanya di Bandung, tapi di semua wilayah saat itu betul-betul Allah kirimkan musibah. Dan musibah ini memang tidak akan pernah, tidak pasti akan datang, akan ada. Makanya ayat tadi Allah menegaskan, ahasiban nas, apakah manusia mengira setelah mereka mengatakan, cukup dengan mengatakan kami iman kepada Allah tanpa dicoba, cukup mengatakan kami iman kepada Allah tanpa diuji. Jangan menghayal. Semakin tinggi iman seseorang, semakin hebat iman seseorang, maka semakin berat dan semakin besar pula cobaan musibah yang Allah berikan. Bahkan dalam salah satu hadis Rasul mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat cobaannya, yang paling berat ujiannya dari Allah adalah para nabi. Tidak ada satupun nabi yang tidak dicoba, tidak ada satupun nabi yang tidak diuji. Bagaimana diujinya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, semua nabi dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu kisah Nabi Zakaria alaihissalam, ketika dikejar-kejar oleh musuhnya, kemudian beliau bersembunyi di sebuah pohon, dan akhirnya ketahuan, digergaji itu pohon. Ketika gergaji itu mengenai salah satu anggota tubuhnya, wajar sebagai manusia mengatakan aduh. Itu hal yang wajar bagi manusia, terkejut, kaget ketika ada sesuatu yang mengenai tubuhnya. Tapi apa yang terjadi? Kalimat aduh, mengaduh ini justru mengundang malaikat Jibril untuk datang menyampaikan pesan dari Allah. Wahai Zakaria, sekali lagi kau mengadu, sekali lagi kau mengeluh, dicoret oleh Allah dari dewan kenabian. Berarti saking beratnya cobaan buat para nabi, cobaan buat para rasul. Bagaimana Nabi Ibrahim dicoba, nabi-nabi yang lain dicoba, Nabi Lut dicoba dengan istrinya, dicoba dengan kaumnya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak luput dari cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tantangan, rintangan begitu luar biasa yang dihadapi oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan sunnatullah, bahwa setiap orang yang semakin tinggi keimanannya, semakin besar pula cobaan yang Allah akan siapkan
ujian yang Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Oleh karenanya, mari kita sama-sama bijak di dalam menyikapi segala musibah yang ada ini. Kadang-kadang ada orang yang hanya sekedar mengatakan, "Oh, ini pasti azab." Enggak begitu juga. Oh, ini juga bukan ujian bagi Allah buat kita, bukti Allah sayang sama kita. Enggak juga. Yang jelas, musibah ini ada 3 bagian. Musibah bisa bermakna ujian. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika dia mendapatkan cobaan dan ujian, pasti ini merupakan semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala di saat seorang hamba tadi mendapatkan musibah. Bagi orang yang beriman, sekali lagi, orang yang beriman, orang yang bertakwa dan banyak amal kebajikannya, itu merupakan ujian yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk diuji sebesar apa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia berhasil, seandainya dia lulus dalam ujian tadi, derajatnya akan ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat yang sama, musibah pun turun menimpa orang-orang yang beriman, namun kadangkala lalai, kadangkala luput dari taat, kadangkala maksiat, kadangkala zalim. Sudah dipastikan ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar ia segera sadar, kembali ke jalan Allah, memperbaiki segala kekurangannya, menjauhkan segala kemaksiatan dan kezaliman yang dilakukan oleh dirinya, dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun bukti Allah sayang kepada dirinya. Dan di saat yang sama pula, musibah ini turun menimpa siapa? Menimpa orang-orang yang tidak ada iman di dalam dirinya, menimpa orang-orang yang tidak ada kebaikan di dalam dirinya, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kezaliman, penuh dengan pembangkangan, kemungkaran yang dilakukan. Yakin ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi saya ingatkan, di saat musibah datang, tergantung siapa yang menerimanya. Merupakan sunnatullah. Di mana ada keimanan, di mana ada ketakwaan, pasti negeri tadi akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di saat negeri tadi banyak kemaksiatan, banyak kezaliman, sudah dipastikan musibah datang tiada henti, menghantam negeri kita yang saat ini kita rasakan. Terus dan terus menerus musibah ini datang. Jadi jamaah rahimakumullah, ayat tadi merupakan peringatan buat kita bahwa di saat musibah datang, untuk kita sepertinya mungkin bukan ujian kalau buat kita, karena kita tahu kadar keimanan kita bagaimana, kadar ketakwaan kita bagaimana. Setidaknya buat kita adalah peringatan, karena kita juga sering lalai, sering lupa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mudah-mudahan kalau buat kita, musibah apapun yang turun kepada kita, mudah-mudahan ini bukan merupakan azab dari Allah, bukan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi ketika Allah katakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, apa Allah katakan? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Dan kami pun sudah menguji, memberikan cobaan, ujian kepada umat-umat sebelum mereka. Untuk apa? Untuk apa?
Kata Allah dalam ayat selanjutnya, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dengan adanya ujian itu, Allah akan tahu siapa di antara mereka yang benar dan siapa di antara mereka yang pendusta. Ketika musibah turun, di situ diuji siapa yang betul-betul ikhlas, siapa yang betul-betul ridha, siapa yang betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah diuji umat Islam di saat kepergiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat, banyak umat Islam yang saat itu murtad, keluar dari Islam, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau membayar zakat, keluar dari Islam. Sampai akhirnya Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq memfatwakan boleh diperangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Sampai akhirnya suatu ketika Sayyiduna Khalid ibn Walid mendatangi rumah per rumah untuk mengingatkan umat agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi ketika Khalid bin Walid menemui salah seorang yang murtad, kemudian diajak untuk kembali melaksanakan syariat Islam, mobil khusus melaksanakan syariat zakat, tapi si manusia ini malah keluar dari mulutnya hinaan, cemooh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika disampaikan bahwa ini adalah kewajiban zakat yang sudah ditetapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah orang yang diajak kembali oleh Khalid bin Walid malah mengatakan sambil mengejek, Muhammadun sahibu, oh Muhammad yang temanmu itu, Muhammad sahabatmu itu, sambil mengejek, menghina kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tidak panjang kata, langsung dicabut pedangnya, ditebas leher. Berita ini sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu Abu Bakar Siddiq orang yang paling lembut, orang yang paling kalem, nggak ada kejamnya, nggak ada sadisnya. Tapi bagaimana ketika mendengar berita ini? Sampailah kepada Abu Bakar Siddiq berita bahwa ada seorang manusia dibunuh gara-gara menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Abu Bakar, ditanya, kenapa? Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, mohon maaf, kenapa saya lakukan ini? Karena dia menghina Nabi, mengejek Nabi. Apa kata Abu Bakar Siddiq sambil mengatakan, ketahui sahabat-sahabatku semua, seandainya aku yang berhadapan dengan orang itu, aku yang akan pertama kali menebas lehernya. Ini Abu Bakar Siddiq loh, orang yang lembut, orang yang begitu baik, santunnya luar biasa. Tapi ketika nabinya dihina, dia tidak diam, begitu luar biasa. Masya Allah. Saat itu diuji umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan kepergiannya, meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketahuan siapa yang betul-betul iman kepada Nabi dan siapa yang pura-pura iman kepada Nabi. Allah begitu luar biasa menguji umat manusia. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Jadi Allah tahu mana orang-orang yang betul-betul jujur, benar, dan mana orang yang pendusta. Nah jamaah rahimakumullah, dalam menyikapi musibah-musibah ini, ayo kita bijak bahwa apa yang turun, musibah yang menimpa negeri ini, di wilayah manapun, di Jakarta kah, di Bogor kah, di Bogor yang pelosok terpencil kah, ingat ini semua
bisa ujian dari Allah, bisa peringatan dari Allah, dan bisa azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tergantung siapa yang menerima. Siapa yang menerima? Kalau orang beriman, orang bertakwa, insya Allah ini adalah ujian dari Allah. Orang beriman tapi kadang-kadang maksiat, kadang-kadang zalim, ini adalah peringatan dari Allah. Tapi orang yang tidak ada kebaikan dalam dirinya, tidak ada iman di dalam dirinya, catat baik-baik, ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, memang ada hubungannya antara azab, antara musibah dengan maksiat. Jelas, orang yang beriman harus percaya adanya hubungan sebab akibat antara maksiat dan musibah, musibah dan maksiat. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tidak akan ada akibat tanpa sebab. Kenapa musibah itu bisa turun? Karena kemaksiatan sudah merajalela di mana-mana. Luar biasa, masya Allah, masya Allah, luar biasa. Orang yang menghina Nabi banyak, orang menghina Al-Quran banyak, kemaksiatan merajalela banyak, perjudian banyak, pelacuran banyak, pemabukan banyak. Ini sudah merajalela. Idza kathurul khabath, kalau kemaksiatan sudah merajalela di mana-mana, siap-siap saja musibah terus akan Allah kirimkan buat negeri ini. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kata Allah, aku gak akan membinasakan satu negeri, suatu kaum, suatu masyarakat. Aku tidak akan porak-porandakan suatu negeri, suatu kaum, suatu masyarakat, illa wa ahluha zalimun, kecuali penduduknya sudah berbuat zalim kepada Allah. Zalim, jauh dari Allah, jauh dari ketaatan, meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sunnatullah. Oleh karenanya suatu ketika Sayyidina Umar ibn Khattab mendatangi satu negeri yang saat itu beliau jadi khalifah, jadi presidennya. Ada terjadi satu gempa di salah satu sudut negeri, didatangi sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab gak bertanya berapa banyak jumlah korban jiwa. Umar bin Khattab tidak bertanya berapa banyak korban materi yang hilang, rumah yang rusak. Tidak. Apa yang ditanyakan Umar bin Khattab? Hei rakyatku, hei kaumku, maksiat apa yang kau lakukan? Maksiat apa yang sudah kalian kau kerjakan sehingga musibah ini datang menimpa kalian semua? Ini adalah kajian introspeksi diri. Rasanya Umar bin Khattab juga bisa bilang, oh tenang, tenang semua, ini ujian dari Allah buat kita. Bisa. Tapi masyarakat nanti lupa diri, nggak mau introspeksi diri, akhirnya tidak pernah menata diri dan memperbaiki diri dari segala kesalahan-kesalahan diri. Kalau kita terus-terusan seperti itu, tanpa introspeksi diri, tanpa memperbaiki diri, yakin musibah pun akan datang kembali menghantam negeri ini. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Jadi pertanyaan bijaksana tuh dari Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya kalau istilah Habib Rizik, hei negeriku, maksiat apa yang ada di negeriku? Hei pejabat, maksiat apa, kezaliman apa yang kalian lakukan? Hei pemerintah, maksiat apa, kezaliman apa yang kalian kerjakan? Hei para kiai, hei para ulama, maksiat apa yang kau biarkan? Maksiat apa yang tidak kau larang? Maksiat apa yang kau diamkan? Sehingga negeri ini terus-terusan dilanda musibah dan bencana. Ini pertanyaan begitu luar biasa. Nanya ke kiai jangan, hei kiai maksiat apa yang kalian lakukan? Bukan.
Insya Allah kiai nggak akan maksiat, ulama nggak akan maksiat. Hei ulama, hei kiai, maksiat apa yang kau diamkan? Maksiat apa yang kau diamkan? Maksiat apa yang kau biarkan? Maksiat apa yang kau izinkan di negeri ini? Makanya kata Nabi, idza kathural khabas, tunggu saja, musibah akan turun. Wa fina sholihun, banyak orang soleh, sama, termasuk orang baik pun akan kena musibah itu. Ingat pesan Allah dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan suatu fitnah, cobaan, musibah yang akan menimpa bukan hanya kepada orang-orang yang zalim saja, tapi yang tidak zalim pun akan terkena. Kalau apa? Idza kathural khabas, kalau merajalelanya kemaksiatan, kemunkaran dibiarkan, yakin terus-terusan maksiat dikerjakan, musibah akan turun ke negeri kita yang tercinta ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Untung kita masih ada yang mau zikir, untung kita masih ada yang mau tahlil, mau baca ratib haddad, masih ada berkumandang kalimat-kalimat tauhid. Itu mudah-mudahan jadi penghalang-penghalang azab Allah, jadi penghalang-penghalang siksa Allah di alam dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, jadi cobaan, ujian itu tetap kita sikapi. Bisa musibah ini adalah ujian, bisa musibah ini adalah peringatan, dan bisa musibah ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan ini mari kita sama memohon kepada Allah agar negeri ini Allah jaga, negeri ini Allah selamatkan, bil khusus umat Islam yang ada di negeri ini, supaya bisa tenang dalam ibadahnya, bisa tenang dalam mengabdinya kepada Allah, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang mengusi. Kita siarkan, agungkan syiar-syiar Allah, karena orang yang mau mengagungkan syiar-syiar Allah, ciri muncul dari ketakwaan hatinya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, berarti itu muncul dari ketakwaan hatinya. Nah, kita sekarang berada di masjid ini dalam rangka mensyiarkan, mengagungkan syiar-syiar Allah. Masjid ini adalah syiar-syiar Allah. Jadi nggak usah takut sama masjid gitu. Sama masjid kenapa harus takut? Dicurigai masjid. Ini tempat untuk meramaikan. Memang idealnya masjid itu kan tempat koneksi kita langsung kepada Allah. Lihat ketika orang sholat di masjid, lepas semua yang ada dalam diri, kecuali hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang salah di masjid. Kenapa pemerintah harus takut sama masjid? Kenapa harus takut sama ustadz? Khutbah Jumat harus diatur. Ngapain ngatur-ngatur khutbah Jumat? Khatib Jumat itu semuanya gelarnya MA, mahir agama. MA, mahir agama. Orang ngerti agama insya Allah, ngerti agama, nggak akan mengajarkan yang tidak baik kepada umat, tidak akan mengajarkan yang tidak baik kepada masyarakat. Pasti selalu mengajarkan ketakwaan, keimanan, ketakwaan, keimanan. Nah, jadi yang ada di negeri saat ini banyak sekali yang mengundang murka Allah, banyak sekali yang mengundang marahnya Allah. Oleh karenanya, yuk kita redam murkanya Allah, kita redam marahnya Allah. Dengan cara apa? Kita makmurkan masjid ini. Sebab Allah, Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadisnya, Allah mengatakan bahwa aku akan menurunkan azab, tapi ketika Allah memandang masih ada orang yang memakmurkan masjid,
Allah palingkan azab itu, tidak jadi Allah kirimkan. Amin. Meskipun di sini ada yang mungkin yang maksiat, yang tidak taat, tapi masih ada yang taat, yang terus zikirnya sampai ke langit. Insya Allah itu akan bisa menghalang marahnya Allah, menghalangi murkanya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita, Islam kepada kita, dan kita selalu istiqomah di jalan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan pertama yang sangat berkesan dengan beliau, dan insya Allah tidak akan pernah terlupakan ketika sama-sama berangkat ibadah haji 2 tahun yang lalu bersama Kiai Haji Endang Barnas. Masya Allah, luar biasa. Beliau tetap semangat ibadahnya meskipun saat itu dalam kondisi kurang sehat, tapi tetap semangat. Ini jadi contoh buat murid-muridnya, contoh buat kita semua. Udah sepuh, kurang sehat, tapi tetap semangat dalam dakwah, semangat dalam mengajar, semangat dalam beribadah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau. Saya minta untuk membacakan suratul Fatihah untuk almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Endang Barnas bin Kiai Haji Kosasi. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, Allah maafkan segala khilaf dan salahnya. Amin ya rabbal alamin.